Bung, ini kan fase gugur lawan Korea Utara. Kira-kira apa saja yang harus diwaspadai Garuda Muda yang sebenarnya sudah mendapatkan begitu banyak apresiasi di bawah eh, kepemimpinan dari Coach Nova? Ada dua aspek yang harus diwaspadai oleh tim U17, bahwa pertama, angin puja dan puji yang menghantam ke dalam tim muda kita harus dikelola dengan baik secara psikologi, tidak boleh mabuk kemenangan, mabuk pujian, karena anak muda tidak mudah mengontrol penguasaan diri anak muda kita ini. Jadi secara prestasi kita harus mengapresiasi, berterima kasih, tapi perjuangan belum sampai akhir, karena jangan sampai fase grup yang bermain bagus meraih 3 kemenangan, kemudian kita tiba-tiba gagal menampilkan penampilan terbaik di Karena nggak fokus final. ya. Karena iya, nah faktor kedua, Korea Utara itu kan gaya bermainnya, kalau kita melihat mereka melawan Iran, lawan Tajikistan, lawan Oman, itu punya 3 wajah karakter yang berbeda, meskipun karakter bermain ngototnya seperti Korea Selatan, tapi area serangan, permainan mereka kalau kita telaah lagi, itu mereka memainkan 3 gaya yang berbeda. Melawan Iran, mereka banyak menyerang dari sisi kiri terus. Melawan Tajikistan, mereka banyak melalui kanan. Ketika lawan Oman skor 2-2, mereka main di tengah compact defense, daerah pertahanannya itu benar-benar di sepertiga tengah lapangan. Ini tidak mudah untuk kita hadapi kalau kita datang dengan kepala isinya adalah kita sudah bisa mengalahkan Korea Selatan, akan bisa juga mengalahkan Korea Utara. Itu berbahaya. Jadi saya bilang dua musuh itu internal dan eksternal tadi. Jadi itulah kenapa sepertinya Coach Nova ini akan memainkan strategi yang berbeda ya. Meskipun coach dari Korea Utara juga sudah mengakui pertahanan timnas Indonesia ini luar biasa sulit untuk ditembus. Ya, Korea Selatan sudah merasakan ya gempuran bertubi-tubi ke pertahanan kita, tapi memang kita bisa membangun struktur organisasi pertahanan yang solid, dan yang berkali-kali sih saya sampaikan, pemain kita harus pintar menjaga ritme, menjaga tempo supaya tidak kehabisan bensin, karena turnamen dengan waktu istirahat yang sangat sedikit, sangat singkat gini ya, untuk anak muda butuh memang kematangan bermain, lebih bijak, lebih cerdik untuk mengatur ritme tempo. Jadi kalau balapan nggak bisa gigi 5 terus tuh Mbak Nitya, harus ada lah dia kapan dia meredam gigi 3, gigi 2, supaya lawan juga tidak mudah membongkar pertahanan kita, karena kita main cepat lalu bola kehilangan bola. Ketika kita kehilangan bola, struktur organisasi pertahanan kita belum solid nih, belum rapi. Nah, itu berbahaya karena crossing Korea Utara ini akan menjadi momok bagi kita. Saya katakan bola-bola crossing, bola silang. Karena kalau kita melihat pertandingan Korea Utara, 3 pertandingan itu crossingnya bagus-bagus dengan tubuh postur mereka. Jadi kalau kita main cepat terus, pemain kita gampang letih. Ketika ada bola-bola crossing, lompatannya udah mulai letih di ujung-ujung pertandingan, itu berbahaya karena tidak lagi fit untuk menghalau bola-bola atas. Oke, stamina harus dijaga ya untuk menghalau bola-bola crossing yang Anda katakan tadi cukup berbahaya. Berarti kalau Anda melihat sejauh ini komunikasi antar pemain seperti apa? Kemudian kemampuan untuk menjalankan instruksi dari Coach Nova sudah berjalan baik? Ya, 11 starter di 2 pertandingan itu bisa melakukan tugasnya yang baik. Lalu ketika Coach Nova melakukan banyak perombakan, hanya melawan terakhir hanya melakukan pasal 4 ya, 4 pemain starter yang dipertahankan di 2 laga sebelumnya, dan Afghanistan bisa memancing pertahanan kita lebih ke depan, dan itu menjadi sebuah catatan bagi kita apakah para pemain starter yang tampil solid, tampil kompak, komunikasi bagus di 2 pertandingan melawan Yaman, melawan Korea Selatan, itu bisa terus dijaga, dikembalikan. Karena saya nggak yakin Coach Nova akan melakukan rotasi lagi. Pasti tim yang benar-benar siap secara latihan, tim yang benar-benar cocok dengan game plan dan strategi yang akan diturunkan, dan saya pikir starting line up di lawan Korea Selatan, lawan Yaman kemarin itu masih menjadi tumpuan kalau tidak ada yang cedera. Ya, artinya apa yang bisa dijadikan celah bagi timnas Indonesia, bagi Garuda Muda supaya hal ini yang tidak boleh dilepas, harus fokus kepada hal ini untuk memenangkan pertandingan melawan Korea Utara nanti? Kita punya kecepatan nih Mbak, sayap-sayap Indonesia itu kalau kita melihat struktur organisasi sepak bola kita, hampir di semua
kategori usia itu kita kuat di sayap kiri dan kanan, dan itu kita tidak berhasil keluarkan ketika menghadapi Korea Selatan, tapi menghadapi menghadapi Yaman kita bisa lihat ya bagaimana Zahabi Goli, Daniel Alfredo tuh mengejar sisi kanan pertahanan lawan, kemudian dari kanan kita Fadil Alberto yang bisa bermain sebagai pelapis di posisi second striker di belakang Mirza, itu juga bagus menyerang dari sisi kanan bersama Fabio dan atau siapapun nanti yang dimainkan. Tapi bagi saya kekuatan karakter kita itu harus dijaga, karena Korea Utara sudah pasti akan menggempur sayap-sayap kita dari kedua kiri permainan area pertahanan kita. Jadi kalau sayap-sayap kita bermain bagus, mereka tidak akan leluasa membangun serangan, dan crossing-crossing yang mereka perlihatkan di 3 pertandingan grup D itu harus diminimalisir dengan kekuatan serangan sayap kita. Nah, percaya akan komunikasi satu sama lain, kemudian fokus dan menjaga stamina. Ini yang nampaknya harus dijaga oleh timnas untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Bung Wesley sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam.